Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Bu Astri. Kali ini Ibu akan membahas tema 2, subtema 1 di kelas 6, yaitu rukun dalam perbedaan dalam muatan IPA. Selamat menyimak ya anak-anak hebat. Semoga dapat dipahami. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai adaptasi atau penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Tujuannya untuk bertahan hidup. Masih ingat apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap habitatnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 4. 1. Xerofit, 2. Hidrofit, 3. Halofit, 4. Higrofit. Nah, anak-anak, mari kita bahas satu persatu jenis-jenis tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah tumbuhan xerofit, tumbuhan yang hidup di tempat kering dan sedikit air serta panas. Contohnya adalah kurma, lidah buaya, dan kaktus. Ciri-ciri tumbuhan xerofit yang pertama, tubuh dilapisi oleh lilin untuk mengurangi penguapan air. 2. Daunnya kecil berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Yang ketiga, akarnya panjang berfungsi untuk mencari air sampai ke tempat yang jauh. Yang terakhir, batangnya tebal berfungsi untuk menyimpan cadangan air yang banyak. Yang kedua adalah tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang basah atau berair. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit yang pertama adalah terapung di air. Yang kedua, memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan dan supaya terapung di air. Ciri yang ketiga, mempunyai tangkai yang menggembung berisi udara di dalamnya sehingga dapat mengapung. Ciri yang terakhir adalah akar yang lebat yang membuat tumbuhan seimbang dan tidak hanyut. Yang ketiga adalah tumbuhan halofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat asin dan tergenang air laut. Cirinya, 1. Memiliki akar nafas untuk memperoleh oksigen. Yang kedua, mempunyai akar tunjang untuk menopang tumbuhan dari tanah berlumpur dan menahan terjangan ombak. Ketiga, kelebihan garam akan dikeluarkan melalui daun. Yang keempat, pada akar terdapat filter untuk menyaring masuknya garam yang berlebihan. Yang terakhir adalah tumbuhan higrofit atau tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Cirinya, daunnya tipis dan lebar. Kemudian di permukaan daunnya terdapat banyak stomata untuk mempercepat proses penguapan sehingga tumbuhan tidak mudah membusuk. Selanjutnya, ada jenis adaptasi, yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan yang miskin nitrogen. Jenis tumbuhan ini melakukan adaptasi dengan cara memerangkap serangga kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Hal ini disebut insektivora. Jenis tumbuhan yang termasuk insektivora yaitu kantung semar dan venus. Mereka mengeluarkan bau untuk merangsang serangga mendekatinya. Kemudian setelah serangga terperangkap, mereka akan mencernanya menjadi nitrogen. Selain itu juga ada tumbuhan yang beradaptasi untuk berkembang biak. Contohnya adalah bunga Rafflesia. Bunga ini mempunyai bau yang merangsang serangga untuk mendekat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan Rafflesia. Selain itu, pada tumbuhan mawar, melati, dan anggrek mempunyai warna yang mencolok dan nektar yang bisa menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Sehingga adaptasi ini bisa juga membantu perkembangbiakannya. Yang terakhir ada bunga dandelion.
yaitu bunga yang mempunyai struktur yang halus dan sangat mudah terbawa angin, sehingga dapat terbang kemanapun dan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru di tempat yang baru. Nah, itu dia anak-anak hebat, penjelasan mengenai berbagai cara adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Semoga dapat dipahami ya, dan semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.